Pernah gak sih kalian sadar kalau kalian lagi ngelakuin kebiasaan orang tua yang dulu rasanya benci banget? Nah, kali ini kita bakal ngobrolin soal warisan emosional yang gak kelihatan itu. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa jadi pemutus siklusnya. Coba deh, kita mulai dari satu momen yang mungkin kedengaran familiar banget ya buat sebagian dari kita. Kamu lagi marah banget, terus tiba-tiba kamu diem dan langsung merinding. Kamu dengar suara kamu sendiri dan nadanya, intonasinya persis sama kayak cara orang tua kamu dulu marahin kamu. Momen yang bikin kita jadi mikir, ini beneran aku ya? Coba deh kita renungin sebentar. Nah, kalau kamu pernah ngerasain hal ini, kamu nggak sendirian kok. Dulu, mungkin kita semua pernah janji sama diri sendiri. Pokoknya, aku nggak akan kayak gitu. Tapi entah kenapa, sekarang kita malah ngelihat bayangan mereka di cermin. Ini fenomena beneran ada dan sering disebut warisan emosional. Oke, jadi apa sih sebenarnya luka yang diwariskan ini? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Gimana caranya beban emosional ini bisa nurun dari satu generasi ke generasi berikutnya? Jadi konsep utamanya itu namanya trauma lintas generasi. Dan ini tuh nggak melulu soal kejadian-kejadian besar atau dramatis ya. Trauma itu bisa sesimpel suasana dingin pas makan malam bareng keluarga, yang tanpa sadar ngajarin kita kalau konflik itu bahaya. Atau sebaliknya, teriakan-teriakan di rumah yang ngajarin kita kalau cuma suara keras lah yang bakal didengerin. Coba deh bayangin pakai analogi keren ini. Otak dan tubuh kita sekarang itu ibarat hardware baru, canggih. Tapi pas kita kecil dulu, otak kita itu kayak spons. Tanpa kita sadari, kita menginstal software lama dari orang tua kita. Pola reaksi mereka, cara mereka ngadepin masalah, emosi mereka, semuanya. Hasilnya, ya kita seringkali ngejalanin program yang udah usang di mesin yang baru. Oke, terus pertanyaannya, kenapa sih pola ini kayaknya susah banget buat diputusin? Kenapa terus berulang? Yuk kita coba lihat penjelasannya dari sisi sains dan psikologi. Ini bukan soal kita lemah, tapi ada program yang emang berjalan otomatis di belakang layar. Bayangin deh siklusnya kayak gini. Ada orang tua yang mungkin mimpinya nggak tercapai, terus mereka naruh semua ekspektasi itu ke anaknya. Akhirnya si anak ini tumbuh dengan perasaan kalau harga dirinya itu diukur dari pencapaian. Nah pas dia dewasa dan jadi orang tua, dia jadi orang tua yang cemas, yang nuntut hal yang sama ke anaknya. Dan siklusnya terus berlanjut. Kita nggak cuma mewarisi cinta mereka, tapi kadang juga kelelahan dan ketakutan mereka. Dan ternyata ini bukan cuma soal psikologi loh. Sains punya penjelasannya. Namanya epigenetika. Ini keren sekaligus agak serem sih. Jadi penelitian nunjukin kalau trauma yang dialami kakek nenek kita, misalnya, itu bisa ninggalin jejak biologis yang ngubah cara kerja gen kita, bahkan bisa ngubah kadar hormon stres kita hari ini. Padahal kita nggak ngalamin langsung. Luka itu bisa terwariskan secara biologis. Nah, ini yang sering disebut memori tubuh. Pernah ngerasa cemas atau sedih tanpa tahu sebabnya? Bisa jadi, itu adalah gema dari luka generasi sebelum kita yang tersimpan di tubuh kita. Tubuh kita ternyata bisa mengingat apa yang pikiran kita berusaha keras untuk melupakannya. Dan ini mungkin pertanyaan yang agak dalam dan menyakitkan buat sebagian kita. Kenapa ya kita sering banget kok kayaknya berakhir sama pasangan yang anehnya tuh mirip sama orang tua yang dulu paling nyakitin kita? Ternyata ada alasan psikologis di baliknya. Ini disebut repetition compulsion atau dorongan untuk mengulang. Jadi otak kita itu punya kecenderungan untuk mencari sesuatu yang familiar, yang udah dikenal, meskipun itu menyakitkan. Kenapa? Karena secara nggak sadar, kita berusaha memperbaiki masa lalu dengan cara mengulanginya lagi di masa sekarang, berharap kali ini hasilnya bakal beda. Ya, ibaratnya kayak nyoba menangin perang yang sebenarnya udah lama selesai. Oke, cukup soal masalahnya. Setelah kita paham akarnya, sekarang waktunya kita ngobrolin solusinya. Ini adalah bagian di mana kita bisa berhenti jadi korban keadaan dan mulai jadi pahlawan ceritanya sendiri. Ini jalan kita menuju penyembuhan. Pertanyaannya simpel aja. Gimana caranya kita matiin mesin fotokopi rasa sakit ini? Gimana kita bisa mulai nulis cerita kita sendiri yang bener-bener baru? Yuk kita lihat langkah-langkah praktisnya. Ini dia, ada 3 langkah yang bisa kita coba. 1. Identifikasi suara asing itu. Tiap kali ada suara kritis di kepala, coba berhenti sejenak dan tanya, tunggu, ini suaraku atau cuma gemas suara orang tuaku dari masa lalu? 2. Beri nama pada luka itu. Akui aja rasa sakitnya. Gak perlu dibela-belain atau dikecilin. Penyembuhan itu butuh pengakuan. Dan yang ketiga, yang paling penting, latih reaksi yang baru. Jadilah sosok orang tua untuk diri kamu sendiri yang mungkin dulu gak pernah kamu dapetin.
puji diri sendiri, validasi perasaanmu. Oke, sebagai penutup, yuk kita bicara tentang sebuah warisan yang baru. Warisan yang bisa kita pilih secara sadar untuk kita tinggalkan. Dan kenapa usaha yang berat ini sepadan banget buat dilakuin. Coba deh pegang ini baik-baik. Memutus siklus itu adalah sebuah tindakan kepahlawanan. Mungkin orang di sekitar kita bakal bilang kita terlalu sensitif atau lebay. Nggak apa-apa. Karena sesungguhnya kita lagi ngerjain pekerjaan yang berat, supaya nanti anak cucu kita nggak perlu lagi mikul beban yang sama. Kita lagi membersihkan jalan untuk generasi setelah kita. Penting banget buat kita lihat ini dengan kacamata welas asih ya. Orang tua kita itu ngasih apa yang mereka punya. Kalau yang mereka punya saat itu cuma luka, ya mau gimana lagi, itulah yang mereka wariskan. Tapi kita, hari ini, kita punya sesuatu yang mungkin dulu mereka nggak punya. Kesadaran, dan yang terpenting kekuatan untuk memilih. Jadi kita akhiri di sini. Luka yang diwariskan ke kita, itu bukan salah kita. Tapi buat nyembuhinnya, buat nulis ulang software di dalam diri kita, nah itu 100% adalah pilihan dan tanggung jawab kita. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap untuk memulai?